Pagi teman-teman. Hari ini saya akan men-share tentang latihan soal tes P3K guru kelas ya, SD kompetensi yang pedagogik saja teman-teman. Khusus kompetensi pedagogik. Baik, langsung saja. Soal nomor 1 teman-teman. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, E. Berkomunikasi pada peserta didik. Kira-kira dalam hal ini jawabannya yang benar apa pada aspek apa? Apakah A. Karakter? Di sini kunci soal ada soal nomor 1 yaitu pada secara kreatif dan mengintegrasikan teknologi. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi teori belajar tersebut dan prinsip pembelajaran dipadukan dengan mengintegrasikan teknologi. Nah, di sini juga termasuk pada pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Itu ada di penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Kalau pengembangan kurikulum tidak ya teman-teman ya. Jauh sekali penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik juga tidak, berkomunikasi pada peserta didik ya juga tidak. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 2. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar stimulus dan balasan dari siswa respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah, nah, teman-teman langsung lihat kata kuncinya ya. Ada stimulus, respon. Pasti yang sudah hafal, sudah mengingat, berarti langsung SR, artinya behavior. Behavior ini stimulus, respon. Kalau kognitif tidak, humanistik juga tidak, memanusiakan manusia ya. Cybernetik ini berbasis teknologi, konstruktivisme juga tidak. Jadi jawaban yang benar adalah A, behavior. Oke, lanjut teman-teman. Soal nomor 3. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba, try and error, dan mencari dan menemukan keteraturan pola, generalisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Teman-teman bisa lihat kata kuncinya ya. Ada sintak pengumpulan data, terus hipotesis, trial and error, kemudian menemukan pola setelah mencoba tadi, kemudian generalisasi, ya, mengeneralisasi atau menyusun, kemudian baru dibuktikan benar atau tidak dugaannya. Hal ini termasuk teori belajar apa? A. Cybernetik, kognitif, humanistik, behavior, atau konstruktivisme. Jadi teman-teman kalau mempelajari ada sintak seperti ini, berarti ini adalah satu sintak dari ya E teman-teman ya, konstruktivisme. Jadi peserta didik yang mencoba hipotesis, menduga sendiri, mencoba sendiri, membuat pola-pola berpikir sendiri, mengembangkan pikirannya sendiri, kemudian membuktikan sendiri. Tugas guru di sini hanya sebagai fasilitator. Jadi keaktifan siswa itu
dalam sintak konstruktivisme sangat terbukti dan terlihat sekali karena segala kegiatan aktivitas pembelajaran siswa yang mencari sendiri. Seperti itu teman-teman. Ya, konstruktivisme. Baik, lanjut. Soal nomor 4. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, RPP, atau silabus dan RPP, atau SKL, atau lembar penilaian. Soal nomor 4, teman-teman. Kira-kira jawabannya apa? Ya, jadi kita melihat ya, kunci soal ada di pengembangan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran lebih spesifik terdapat pada RPP. RPP. Kalau silabus masih umum, belum sampai ke tujuan, karena di RPP ini sudah membedah tentang IPK dan juga tujuan. Jadi teman-teman jangan terkecoh RPP ya. Kalau silabus dan RPP ini salah, SKL juga salah, lembar penilaian. Tapi jawaban yang benar adalah RPP. Dalam soal memang seperti ini teman-teman, tidak langsung mengarah ke RPP, pengertian atau apa, tapi diberikan suatu gambaran seperti ini tadi, termasuk gambaran. Teman-teman tinggal lihat kata kunci pada soal. Kalau tujuan pembelajaran, berarti tercantumnya pada RPP. Apabila mencakup tentang rancangan, mungkin dari sudut kota atau permes, beda lagi. Kita harus benar-benar teliti dalam menjawab. Baik. Soal berikutnya nomor 5. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Kita disuruh mencari perbedaan antara silabus dan RPP. Berarti fokus ya, silabus itu apa, RPP itu apa. Komponennya harus hafal, teman-teman harus hafal komponennya. Dari jawaban A, B, C, D, E, mana yang benar teman-teman? Apakah A, B, C, D, atau E? Ya. Jawaban yang benar adalah yang A ini teman-teman ya. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Artinya di silabus ini teman-teman, ini isinya adalah KD ya. KD, hanya KD, uraian KD saja. Sedangkan kalau RPP, rancangan pembelajaran, itu sudah diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar dengan apa? Ya, dibuatkan mereka dan tujuan pembelajaran yang arahnya rangkap pembelajaran tadi adalah mencapai KD yang ada di RPP tersebut yang berasal dari silabus itu. Kalau silabus ini hanya sekedar tulisan KD saja. Jadi tidak harus dipraktekkan sesuai dengan itu, tidak, tapi lebih spesifik lagi di RPP-nya. Option B salah, kenapa? Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan. Sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi. RPP ini sumbernya malah dari silabus, teman-teman. Jadi bukan dari SKL ya. Ini jelas salah. Untuk option C, RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. Apakah silabus harus dibuat tim? Apakah kalau hanya guru saja tidak boleh? Jawabannya boleh teman-teman. Berarti ini salah ya. Ini bisa dibuat oleh guru saja juga boleh. Karena setiap guru memiliki kebebasan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran. Option D, silabus dan RPP keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Ya, memang, tapi bukan oleh setiap satuan pendidikan, tapi yang membuat adalah guru teman-teman ya, guru masing-masing sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik masing-masing. Apakah
siswa peserta didik dengan sumber daya di kota dengan di desa kan sudah beda. Apakah bisa diajak untuk berpikir hoax atau belum kan sudah berbeda. Artinya dikembalikan kepada guru masing-masing, bukan satuan pendidikan. Kalau satuan pendidikan masih terlalu umum. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran. Ini sudah bukan di silabus teman-teman, kan di RPP ya. Silabus hanya gambaran umum saja. Kalau sudah lengkap rinci metode, media, sumber belajar, langkah-langkah ini maksudnya sudah berada di RPP. Ya, jadi nomor 5 tadi opsinya jawabannya yang benar adalah A. Jika teman-teman sudah mengetahui perbedaannya, maka bisa langsung dijawab saja. Baik, next, lanjut soal nomor 6. Ini teman-teman. Model, sebentar. Ini teman-teman ya. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah model apa? Kira-kira teman-teman A. Role playing, inquiry, problem solving, atau picture and picture, atau konseptual. Kira-kira model apa yang tadi? Berpikir kreatif dan juga memecahkan masalah ya. Di sini ada kata kunci teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Berarti ini tentang pemecahan masalah. Kemudian di sini juga ada merangsang perkembangan kemajuan bersiswa untuk menyelesaikan masalah. Lagi-lagi membahas tentang masalah. Di sini memecahkan masalah, di sini menyelesaikan masalah. Artinya masalah-masalah berarti yang namanya masalah pasti namanya problem. Tidak mungkin inquiry, tidak mungkin role playing. Kalau ini role playing bermain peran ini tidak mungkin. Berarti langsung saja teman-teman pilih problem solving. Karena di soal sudah terdapat arahan untuk memecahkan masalah, kemudian merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah. Problem solving ya, teman-teman. Artinya pemecahan masalah. Pembelajaran berbasis masalah ya. Kemudian soal nomor 7, lanjut. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Tersebut termasuk kegiatan. Jadi mengingatkan kembali materi yang telah diajarkan teman-teman. Ya. Dalam pembelajaran ini artinya seperti teman-teman kalian yang sudah mengajar ya. Oke, kemarin kita telah belajar tentang apa, kemudian dihubungkan dengan pembelajaran pada saat ini, tentu jawabannya ini teman-teman, membuat kaitan, mengkaitkan pembelajaran sebelumnya dengan yang saat ini, dan juga mengaitkan pembelajaran saat ini dengan pembelajaran yang akan datang. Nah, biasanya kalau sebelumnya dengan saat ini ada di awal, teman-teman, ada di apersepsi. Kalau saat ini dengan yang akan datang, pengaitannya berarti ada di penutup. Oke, besok kita akan belajar tentang itu. Nah, jadi antara bisa mengaitkan di awal dan juga di akhir. Baik ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 8. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu langkah awal teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan kata kunci soal langkah awal, ya, deteksi awal atau langkah awal teman-teman.
Kira-kira yang benar apa? Jawaban yang benar 8 adalah ini. Ya. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Nah, ini sesuai dengan teori apa teman-teman? Teori humanisme. Ya. Jadi langkah awal sebelum teman-teman memberikan solusi pemecahan masalah, kita harus memberikan kesempatan dulu. Kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar. Jadi kita harus menghargai prestasi siswa, bentuknya atau nilainya sejelek apapun harus kita hargai supaya peserta didik tersebut atau siswa tersebut masih terjaga psikologinya ya. Artinya dia semangat untuk belajarnya masih terjaga. Apabila kita sudah memberikan teguran langsung, jadi siswa salah sekali harus ditegur dengan mungkin ada yang kurang tepat atau nada yang tinggi, maka siswa tersebut mentalnya akan menjadi terpuruk ya. Kalau sudah mental terpuruk untuk ke depan mau belajar susah, ya. Benar-benar susah. Saya juga mengalami sendiri, punya siswa seperti itu. Baik, lanjut. Jadi jawabannya nomor 8 adalah E ya teman. Soal nomor 9, faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah dalam proses pembelajaran adalah faktor paling penting. Ya, tentu kalau waktu ya kita bisa diskusikan jumlah motivasi kurang. Jawaban yang benar adalah ini teman. Rumusan masalah yang harus didiskusi sangat penting. Jadi kita mau membahas apa, arahnya kemana itu ada di rumusan masalah. Jadi dasarnya di situ kita diskusi teman. Bukan soal waktu, bukan soal jumlah peserta didik. Banyak sedikitnya peserta didik kalau kita bisa berdiskusi nggak apa-apa. Karena jumlah peserta didik ini tidak ada batasannya. Motivasi, ruang yang sedia dimanapun bisa. Motivasi beda-beda. Jadi yang sangat penting adalah rumusan masalah yang harus didiskusikan. Ya teman-teman ya. Nomor 10 lanjut. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah adalah karena ada seorang guru melihat motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Disebabkan oleh apa? Kira-kira apakah opsi A betul? Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang. Pembelajaran yang mengenai perbedaan siswa. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Di sini ada dua hal ya teman-teman ya, yang berbeda ya. Tidak hanya prestasi teman-teman, melainkan motivasi juga menurun atau sangat rendah. Ada dua hal, motivasi dan prestasi. Kira-kira yang menyebabkan motivasi ini turun adalah apa teman? Dari opsi A sampai E yang lebih condong baik yang mana? Ya, saya kira jawabannya yang tepat ada pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Artinya guru ya selaku guru di sini tidak menghargai perbedaan individu siswa. Seperti kasus tadi teman-teman. Apabila siswa tidak bisa memiliki prestasi belajar yang baik dalam satu mapel atau mata pelajaran misalkan matematika itu langsung dijudge anak yang bodoh teman. Padahal belum tentu dia di olahraga sangat berprestasi. Oleh hal itu, motivasi dan prestasi belajar itu mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Apabila seorang guru sudah tidak menghargai perbedaan individu, maka otomatis motivasi juga turun, dampaknya ke prestasi belajar. Kalau dua-duanya ini turun, jadi kita kurang menghargai perbedaan individu. Kalau hanya satu yang turun, motivasi kita bisa mencari apakah ternyata suasananya kurang kondusif sehingga siswa tidak berprestasi itu juga kurang memperhatikan.
siswa yang pasif. Kalau pasif ini mungkin kurang motivasinya, tidak diberikan seperti ice breaking atau menyanyi dulu atau memberikan eh, semacam applause atau bagi yang bisa menjawab atau apa. Tapi kalau dua-duanya berarti guru kurang memperhatikan atau kurang menghargai perbedaan di. Oke teman-teman, saya kira di video kali ini cukup 10 soal dulu teman-teman. Dan saya akan membuat video selanjutnya yaitu pembahasan soal selanjutnya. Ya. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti atau menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.